Nah, kita bahas yang soal nomor 1. Nomor 1 ini perusahaan menerbitkan obligasi itu nilai nominalnya itu 500.000, berarti ini nanti di akhir masa jatuh temponya itu harus dibayar sebesar 500.000. Kemudian di sini tingkat suku bunga kuponnya itu 9%. Jadi ada di sini dua jenis tingkat suku bunga, yakni suku bunga kupon, terus suku bunga market rate, effective rate, atau nama lainnya itu nanti intrinsic rate. Nah, jadi ada dua tingkat suku bunga, yakni tingkat suku bunga kupon itu adalah berapa sih jumlah kupon atau bunga yang akan kita bayarkan tiap periodenya selama obligasi kita itu dipegang sama orang lain. Nah, itu yang suku bunga kupon. Terus habis itu di sini interest payable semi-annually. Jadi kupon tadi atau bunga tadi itu dibayarnya semi-annually. Semi-annually berarti 2 kali dalam setahun. Jadi 2 kali kita bayar dalam 1 tahun. Kemudian pada saat penerbitan diketahui bahwa market rate dari obligasi itu adalah 10%. Buatlah harga dari obligasi tersebut. Nah, jadi di sini obligasi itu nanti akan diterbitkan itu sebesar nilai dari present value-nya. Jadi kita cari present value-nya, itu nilai dari obligasi ketika dia diterbitkan. Nah, kemudian nanti ketika dia jatuh tempo, yakni ini 10 tahun lagi, kan di sini 10 tahun, nanti kita akan bayar sebesar nilai nominalnya. Nah, di sini gimana sih cara mencari harga dari obligasi atau present value dari obligasi? Nah, present value itu terkait dengan aliran kas yang akan kita keluarkan di masa yang akan datang terkait dengan obligasi ini. Nah, obligasi itu kan nanti kita harus bayar, ada dua aliran kas yang akan kita keluarkan terkait dengan obligasi. Yang pertama itu adalah ketika dia jatuh tempo, nanti kita harus bayar sebesar nilai nominalnya. Terus yang kedua itu adalah selama dia belum jatuh tempo, setiap periodenya, yakni semi-annually, sekali 6 bulan, kita itu harus bayar kupon. Berarti karena dia kita bayar secara periodik tiap 6 bulan, maka itu present value-nya adalah present value anuitas kalau untuk kupon. Sedangkan untuk nilai nominal kita terima sekarang, kita bayarnya nanti di masa yang akan datang 10 tahun lagi sebesar nilai nominalnya, maka itu present value-nya adalah present value biasa. Nah, jadi di sini pertanyaannya, berapa sih nilai dari present value dari obligasi ini, atau berapa sih harga yang harus kita catat untuk obligasi? Itu adalah sebesar present value dari nilai nominalnya ditambah dengan present value dari kuponnya. Karena ada dua jenis aliran kasnya, yakni nilai nominal yang harus kita lunasi di masa yang akan datang, yakni 10 tahun lagi, dan kemudian kupon yang harus kita bayar sekali 6 bulannya di soal yang ini. Nah, berarti kita cari price-nya 14.1 ini. PV nominal obligasi. PV nominal obligasi karena dia itu dibayar satu kali aja di masa yang akan datang, nanti berarti nilai nominal obligasinya 500.000 dikali dengan PV biasa. PV biasa kan rumusnya 1 ditambah I pangkat min N. Pangkat N. Kayak gini.
Nah, itu kan rumusnya. Nah, berarti di sini sama dengan 500.000 dikali Hmm. 500.000 dikali 1 ditambah I-nya itu adalah I-market rate-nya. Nah, jadi I-nya itu adalah I-market rate. I-market rate-nya di sini 10%. Jadi nama lain dari market rate ini itu nanti effective rate atau intrinsic rate. Jadi dia sama, atau yield, dia sama juga. Nah, di sini nilainya 10%. Nah, ini karena dia pembayarannya itu 2 kali setahun, yakni semi annually, maka dia itu yang 10% ini kita bagi 2. Karena dia 2 kali setahun, berarti jadi 5%. Kita bikin di sini 5%. Dikali minus N itu adalah kali pembayaran dari kuponnya. Nah, dia kuponnya ini akan jatuh tempo itu 10 tahun lagi. Jatuh tempo itu 10 tahun lagi, berarti jangka waktunya itu 10 tahun. Nah, di sini dia pembayarannya semi annually 2 kali dalam setahun. Berarti kali pembayaran dari kuponnya ini itu adalah 10 dikali dengan 2, dapat di sini 20. Berarti kita bikin di sini 20 minus 20. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Coba cari. Berapa? 188.444,74 Kak. 188 444,74. 44,74. Berarti 5 ya. Kita bulatin aja. Terus habis itu PV kupon obligasi. Obligasi. Nah, kupon ini gimana cara mencarinya? Cara mencari kupon itu adalah kupon sama dengan nilai nominal, berarti nilai nominalnya 500.000 dikali dengan tingkat suku bunga kuponnya. Nah, di sini kan nilai nominalnya 500.000. Tingkat suku bunga kupon itu adalah yang dekat dengan obligasinya ini, dengan nilai nominal ini. Nah, berarti di sini tingkat suku bunga kuponnya itu 9%. 9% ini untuk setahun. Kita pembayaran kupon kita itu semi annually per 1 kali 6 bulan. Berarti 9% ini kita bagi 2. Jadi 4,5%. Jadi 4,5%. 500.000 kali 4,5% berapa? 22.500. 22.500. Nah, di sini berarti PV dari kupon itu sama dengan kupon dikali dengan PV annuity. Karena dia anuitas kan, anuitas berarti dia dibayarkan tiap periode. Ya kan? Berarti karena dia dibayarkan tiap periode, berarti dia anuitas. Rumus PV annuity kan itu sama dengan 1 dikurang 1 ditambah, mending pakai ini aja ya.
1 dikurang 1 ditambah I-nya itu yang suku bunga yang tadi, yang suku bunga market pasar tadi, ini 5%. 5%. Habis itu pangkat minus N. Per I, 5%. Nah, jadi ini rumus PV annuity 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I. Nah, dapatnya berapa? Ini dapatnya berapa? Ini 280.400. 280.400. Nah, jadi habis itu harga nominal, harga obligasi itu berarti harga obligasi sama dengan $280 dijumlahin ini PV nominal tambah sama PV kupon obligasi. Dapatnya? Ini ditambah sama ini 468.845, Kak. 845. Nah, berarti harga obligasi itu adalah 468.845. Nah, nilai nominal obligasi di sini 500.000. Harga obligasi di bawah nilai nominal. Berarti ini premium, diskon, atau diterbitkan pada at par. Yang itu kalian udah belajar? Belum, Kak. Apa? Udah tadi, barusan. Nah, jadi kalau misalnya harga dari obligasi itu di bawah dari nilai nominal obligasi, berarti dia at discount. Dan diskon, kalau diskon itu kan berarti di bawah harga kan selalu. Kalau misalnya di atas 500.000 berarti dia at premium. Kalau misalnya dia harga obligasinya ini 500.000, maka dia berarti itu at par, diterbitkan at par. Nah, atau sebesar nilai nominalnya. Nah, ketika harga obligasi ini nanti nilainya itu at premium atau at discount, maka kita harus amortisasi nanti. Harus kita bikin tabel amortisasi. Nah, sedangkan kalau misalnya dia diterbitkan pada nilai nominal, jadi kalau kita cari harganya itu diterbitkan pada harga nilai nominal, berarti ini hasilnya 500.000, maka itu kita nggak perlu bikin tabel amortisasi. Nah, berarti di sini jurnalnya, jurnal saat penerbitan, penerbitannya tanggal berapa? Di sini penerbitannya nggak ada ya. Nah, pokoknya ini pada saat diterbitkan, berarti
kita kan kita menerbitkan obligasi, kita sebagai perusahaan menerbitkan obligasi, itu sama dengan kita berhutang. Kita berhutang ke orang, berarti kita dapat apa? Kalau kita ngutang ke orang, kita dapat debitnya cash, berarti debit cash. Nilainya itu akan dicatat sebesar yang kita cari ini, 468.845. Berarti 468.845. Kemudian karena kita terbitkan, kita dapat duit, berarti kita muncul hutang. Hutang kan muncul di kredit kan, berarti kreditnya bonds payable. 468.845. Nah, nanti 10 tahun nanti selama periode umurnya, selama obligasi ini kita masih terhutang, maka nanti diamortisasilah nilainya sehingga nanti harga obligasi itu nanti di akhir masa umur jatuh temponya itu akan bernilai 500.000. Jadi nanti ketika kita melunasi, maka kita lunasi itu adalah sebesar 500.000. Nah, sekarang kita sampai sini aja dulu. Berarti nanti ada tabel amortisasi karena dia diterbitkan at discount. Jadi kalau dia diterbitkan at discount atau at premium, maka harus ada tabel amortisasinya nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini paham? Insya Allah paham, Kak. Nggak paham, Kak. Nah, kemudian kita lanjutkan BE 14.2. BE 14.2 itu perusahaan menerbitkan obligasi bonds nilai nominalnya itu 300.000 yang dekat dengan bond dan dengan nilai nominal berarti ini suku bunga kuponnya. Suku bunga kuponnya itu 10%. Diterbitkan tanggal 1 Januari 2022. Kemudian the bonds are due Januari 2027. Berarti are due ini berarti jatuh temponya nanti harus dibayar nanti pada tanggal 1 Januari 2027. Nah, berarti itu berapa tahun dari 1 Januari 2022 ke 2027? 2022, 2023, 2024, 2025, 6, 5 tahun kan? Ya, Kak. 5 tahun. Terus habis itu with interest payable each Juli. Jadi nanti dibayarkan kuponnya itu dibayarkan tiap tanggal 1 Juli sama 1 Januari. Berarti kan ini 2 kali juga setahun nih. 2 kali setahun bayar kuponnya. Kemudian habis itu the bonds are issued at face value. Katanya di sini bonds ini, obligasi ini diterbitkan at face value atau sebesar nilai nominalnya. Kalau ini kan tadi hasilnya sebesar nilai diskon, at discount kan. Kalau ini at face value berarti sebesar nilai nominalnya. Jadi ketika kita cari bla 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 kayak gini harga obligasi itu nilai harga obligasi yang di sini itu akan sebesar nilai nominalnya sama. Nah, berarti di sini nilai nominalnya 300.000, berarti harga obligasi juga 300.000. Karena dia diterbitkan at face value. Kemudian pertanyaannya, buatlah jurnal yang diperlukan pada saat penerbitan obligasi. Nah, kita bikin satu penerbitan obligasi. Obligasinya kapan diterbitkan? 1 Januari 2022. Januari 2022. Nah, kalau obligasi diterbitkan debitnya apa? Cash, kreditnya Bond payable. payable. Nah, dia kan diterbitkan at face value katanya kan, berarti sebesar nilai nominalnya. Jadi ketika kita cari berapa present value-nya, nanti hasilnya akan 300.000. Berarti kita catat di sini 300.000.
Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, kemudian di sini dia kan pembayaran bunganya tiap tanggal 1 Juli sama 1 Januari tuh. Nah, berarti 1 Juli nanti ada pembayaran bunga. 1 Juli 2022 pembayaran bunga, pembayaran kupon. Nah, di sini karena dia diterbitkan at face value, maka nggak ada amortisasi. Berarti nanti nggak ada muncul yang namanya bonds payable di debit atau di kreditnya. Langsung aja jurnalnya, kalau kupon itu kan bunga tuh, berarti interest payable, interest expense, beban bunga. Kreditnya karena 1 Juli itu kita bayarkan, berarti berkurang duit kita cash. Nilainya itu berapa? Langsung aja semuanya. Jadi ketika kita menerbitkan obligasi at face value, maka nilai dari interest expense-nya itu adalah langsung sebesar nilai kuponnya. Nilai kupon itu adalah berarti tingkat suku bunga kuponnya ini 10%. Karena dia dibayar 2 kali setahun, maka ini dibagi 2, berarti 5%. 5% dikali dengan nilai nominalnya tadi 300.000. Dapatnya berapa? 15.000. 15.000. Nah, kemudian habis itu 31 Desember 2022 untuk penyesuaiannya. Bunganya kan dibayar 1 Januari 2022. Nah, sekarang 31 Desember kan itu harus tutup buku kan. Nah, berarti harus ada bikin penyesuaian. Nah, berarti 31 Desember 2022 kita catat itu apa? Kan muncul lagi berarti interest expense kan, berarti debit interest expense. Nah, di sini karena 31 Desember itu kita belum bayar bunganya, kan belum bayar tuh pembayaran bunganya tadi katanya di sini tiap 1 Juli sama 1 Januari. Berarti 31 Desember ini kan belum dibayar tuh bunganya. Berarti kita berhutang bunga, berarti interest payable. Nilainya 15.000, soalnya kan udah 6 bulan kan, tiap 6 bulan 15.000. Nah, kemudian nanti 1 Januarinya pas pembayarannya 2023, kita kan punya hutang nih interest payable, kita lunasi hutang ini. Hutang dilunasi di debit, kemudian kreditnya cash. Besar 15.000, baru kita bayarkan ke orangnya. Di sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Hah? Kak, bingung Siti, Kak. Yang pertama tuh 1 Juli 2022 tuh dia udah bayar belum, Kak? Udah, kan dia katanya di sini Pas 31 Desember ya, Kak? Iya, katanya di sini with interest payable each July 1 and Januari 1. Nah, berarti di sini kuponnya itu akan dibayar tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, di sini kan pembayarannya nanti itu 1 Januari. 1 Juli berarti nanti dibayar, berarti kan dibayar kupon kan. Nah, kemudian habis itu 31 Desember ini kan pembayarannya nanti itu 1 Januari. Tapi 31 Desember itu kan kita harus bikin jurnal penyesuaian kan. Jadi tiap 31 Desember itu kan nanti harus bikin penyesuaian semua yang jatuh tempo nanti itu harus dibikin jurnal penyesuaiannya. Jadi karena kita perlu bikin jurnal penyesuaian, maka yang bunga itu harus kita akui. Berarti kan bunga dari 1 Juli ke 31 Desember itu kan 6 bulan tuh. Berarti debit interest expense kreditnya karena tanggal pembayarannya itu bukan tanggal 31 Desember,
melainkan tanggal 1 Januari nanti, maka kreditnya interest payable, hutang dulu. Nanti pas 1 Januari baru kita bayarkan. Debit interest payable, kreditnya cash. Sampai sini paham, Siti? Oke, Kak. Nah, jadi dia karena penyesuaian. Jadi tiap 31 Desember itu kita harus bikin selalu jurnal penyesuaian atas bunga. Walaupun kita belum bayar bunga tersebut, tapi kan dia karena udah jatuh tempo, itu harus disesuaikan kan, soalnya sifat akuntansi kita itu kan harus accrual base kan. Nah, kemudian habis itu kita lanjutkan BE 14.3. Sampai sini paham kan? Iya, Kak, paham. Lanjut 14.3. itu diasumsikan bahwa bonds yang nomor 2 ini diterbitkan at 108,11. Jadi di sini kan dia diterbitkan at face value nih, berarti diterbitkan sebesar nilai nominalnya. Tapi di soal nomor 3 ini, gimana kalau misalnya dia bukan diterbitkan at face value, melainkan diterbitkan at 108,11. Sehingga nanti berarti kalau 108,11 ini berarti dia nanti premium, at premi. Sehingga nanti kalau dia at premi itu pasti nanti muncul yang namanya yield atau effective rate, atau yang namanya effective rate atau market rate tadi, suku bunga pasarnya. Nanti gunanya ini adalah untuk amortisasi. Soalnya kan kalau misalnya dia diterbitkan at premium atau at discount, itu kan dia harus diamortisasi. Untuk amortisasi kan itu harus diketahui berapa yield-nya saat itu atau market rate-nya saat itu. Nah, sehingga di sini karena diterbitkan at 108,11 berarti itu at premium, maka kita harus tahu berapa sih yield-nya saat itu. Nah, sekarang kita coba hitung yang nomor 14.3 ini. Jadi dia diterbitkan pada nilai 108,11. Buat jurnalnya, gimana sih jurnalnya? Jurnalnya kita copy paste aja ini. Kita ubah. Nah, cash-nya di sini dia 108,11 kan berarti. Nah, kalau ada tulisan kayak gini, itu berarti nilai nominalnya nanti dikali dengan 108,11%. Itulah harga dari obligasi. Kalau misalnya di sini 98,7 berarti nilai nominal dikali dengan 98,7 itulah harga dari obligasi. Nah, di sini berarti saat penerbitan berarti nilainya itu adalah nilai nominal obligasi tadi kan 300.000 dikali dengan dia diterbitkan at 108,11. Berarti 108,11%. Dapatnya berapa? 324, 330. Berapa? Ya. 324, 330. 324, 330. 330. Kita isi kayak gitu. 324, 330. Itu hasilnya. Terus habis itu, kuponnya hapus dulu ini.
Nah, di sini berarti kan nilai nominalnya 300.000, sedangkan dia diterbitkan nilainya lebih dari 300.000. Nah, kalau misalnya dia lebih atau kurang dari nilai nominal, atau misalnya dia diterbitkan at discount atau at premium, maka itu kita wajib bikin tabel amortisasi. Kita bikin tabel amortisasinya sekarang itu cukup, sebenarnya kan selama umur manfaatnya, atau tergantung nanti soalnya sampai kapan dibutuhkan. Nah, sekarang kita bikin contohnya, tabelnya, tabel amortisasi. Insert debt, interest payment, interest expense, amortisasi, premium. Di sini tanggal, ini interest payment, bayaran bunga kuponnya itu berapa. Terus habis itu di sini interest expense. Habis itu ini amortisasi. Ini book value atau carrying amount-nya. Nilai bukunya. Nah, di sini tanggal penerbitannya itu 1 Januari 2022. Januari 2022. Interest payment pada tanggal ini kan belum ada tuh. Maka kita masukin book value-nya senilai ini. Yang kita cari tadi yang pertama. Nah, kemudian kita lihat tanggal pembayaran bunganya itu nanti tiap tanggal 1 Juli sama 1 Januari. Berarti kita bikin di sini 1 Juli 2022. Habis itu di sini 1 Januari 2022. Terus itu 1 Januari 2023. Nanti lanjutkan aja 1 Juli 2023. Lanjutkan kayak gini seterusnya. Nah, interest payment kita, interest payment itu adalah berapa sih kupon yang kita bayarkan? Kupon yang kita bayarkan, kupon itu kan sama dengan tadi kupon, interest payment itu sama dengan kupon. Interest payment itu adalah pembayaran kupon yang kita lakukan tiap periodenya. Itu berarti kan nilai nominal. Nilai nominalnya tadi 300.000, berarti 300.000 dikali dengan tingkat suku bunga kuponnya. Nah, tingkat suku bunga kupon kita itu kan 10%. Karena dia dibayar 2 kali setahun, berarti 5%. Berarti kan 5%. Sama dengan 15.000. Nah, tulis di sini 15.000 selalu. 15.000. Ini selalu 15.000. Terus habis itu interest expense. Yang interest expense ini suku bunganya suku bunga yang mana? Itu kita lihat yield-nya berapa sih? Atau market rate-nya berapa? Effective rate-nya berapa? Di sini pakai istilah yield. Yield-nya di sini 8%. Kalau di sini tadi kan market rate-nya 10%. Kalau di sini nama lainnya ini di sini market rate-nya atau yield-nya itu 8%. 8% ini karena dia 2 kali setahun pembayaran bunganya, maka kita bagi 2, jadi 4%. Jadi di sini kita bikin 4%. Nah, jadi nanti interest expense ini berapa? Itu adalah
nilai buku dikali dengan 4% berapa? 324, 330 kali 4% berapa? Tiga dua empat kali 4% berapa? 973, Kak. Berapa? 12.973. 973. Nah, selisih interest payment sama interest expense nilainya berapa? Ini kurang ini selisihnya. $2.026,8, Kak. 2000 Ini sebenarnya ini koma. berapa? 026. 026 0,8. 024 027 mana? 2027. Ini dibulatin aja, Kak. Bulatin aja nggak apa-apa. Hmm. Udah. Nah, di sini ini udah bener kan? Udah kan? Nah, kemudian di sini kan book value-nya lebih dari nilai nominal nih. Nanti itu kita harus bayar di akhir manfaatnya, di akhir jatuh temponya, itu harus sebesar nilai nominalnya. Jadi gimana caranya supaya yang di atas ini jadi sebesar nilai nominal? Nah, ini kan lebih besar daripada nilai nominal nih. Jadi supaya dia nanti sebesar nilai nominal, berarti kan nilai yang ini harus dikurang terus kan? Ya, Kak. Book value kurang amortisasi. Jadi di sini kita kuranglah amortisasi ini 324 dikurang 2000 dapatnya berapa? 322.303. Tunggu dulu. 10. 322 303. Nah, iya kan? Benar? Ya, Kak. Nah, kemudian book value ini dikali lagi sama interest expense-nya 4% berapa? 322.303 kali 4%. 12.892. 12.898. 92, Kak. 92. Nah, berarti selisihnya nanti berapa? 15.000 kurang ini? $2108. 2108. Terus habis itu dikurang lagi berapa? $320.195. 320.195. Nah, kan lanjutin aja nanti sampai ke bawahnya. Sekarang kita sampai sini aja dulu. Nah, kemudian kita jurnal. Kan pembayaran bunganya tadi tiap tanggal 1 Juli itu kan 1 Juli sama 1 Januari. Berarti di sini interest expense-nya kita masukin nilainya yang ini. Yang 1 Juli ini kan 1 Juli ini 2022 masukin. Nah, kemudian habis itu cash ini kan udah pasti 15.000 karena kita nanti bakalan bayarin 15.000. Nah, pertanyaannya di sini amortisasi ini kan tadi mengurangi nilai buku kan. Jadi kan yang amortisasi ini tadi kita kurangin kan dari sini. Nah, kalau hutang berkurang di mana? Debit atau kredit? Debit. Hutang berkurang di debit, maka kita debit di sini bonds payable. Tunggulah. Nilainya itu adalah sebesar amortisasinya yang ini. 2027. Nah, kayak ini jurnalnya. Tunggu bentar.
Silakan catat dulu ya, Kakak mau ini. Nah, udah sampai sini ngerti kan? Nah, Ngerti, kemudian Kak. nanti kan pembayaran bunganya habis 1 Januari, 1 Juli, habis itu 1 Januari 2023. Nah, di sini karena kita tutup buku tiap 31 Desember 2022, berarti kan kita harus bikin jurnal penyesuaian juga tuh. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya kita salin ini. Nilainya itu kita pakai yang nilai yang bulan Januari, karena dari 31 Desember ke 1 Januari itu kan jaraknya cuma sehari kan. Tapi di sini kita ganti jadi nggak cash, soalnya kan kita belum bayar, jadi interest payable. Nilainya kita ambil yang 1 Januari ini, yang keduanya lagi. Kita masukin ini. Terus habis itu amortisasinya yang ini. Interest payable-nya karena belum dibayarkan, maka Rp15.000. Udah. Terus habis itu pas 1 Januarinya kita lunasi lah interest payable nih 15.000. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Jadi 31 Desembernya kita catat kayak gini. Terus 1 Januarinya kita lunasi yang interest payable. Soalnya kan 1 Januari udah kita bebankan nih bunganya. Masukin sini. Udah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas. Udah, kita lanjutin yang nomor 14.4. Yang 14.4 itu katanya diasumsikan bahwa obligasi yang nomor 2 tadi itu diterbitkan bukan pada 108,11 tadi, tapi melainkan itu pada 926393. Jadi yield-nya nanti itu 12%. Buatlah jurnal yang diperlukan. Jadi ini kita pakai lagi harganya.
Jadi ini sama kayak tadi, berarti nilai nominal kita kali dengan yang harga ini. 926393. Berarti di sini 300.000 nilai nominal dikali dengan berapa? 9263 926393 koma persen, kita kali persen. Dapatnya berapa? 277.917,9. 917,9. 9,9 berarti 8 aja ya. Nah, berarti ini harga obligasinya. Berarti kita bikin ini. Terus habis itu jurnal yang sama karena dia di sini karena dia diterbitkan berarti kan nilai nominalnya 300.000. Dia diterbitkan di bawah nilai nominal. Berarti kalau dia di bawah nilai nominal berarti at discount. At discount kita harus bikin juga tabel amortisasinya. Bikin tabel amortisasi. Kita bikin tabel amortisasi, kita ganti ini angkanya. Kuponnya kan sama tuh. Ininya aja yang diganti. Soalnya kan kupon berarti nilai nominal dikali tingkat suku bunga kupon. Tingkat suku bunga kuponnya sama. Nah, kemudian interest expense-nya ini itu adalah yield-nya berapa? Yield-nya udah berubah jadi 12%. Nah, karena dia 2 kali setahun, berarti 12% ini kita bagi 2. Jadi 12% bagi 2 itu 6%. Jadi kita ganti ini jadi 6%. Nah, caranya sama kayak tadi. 277 nilai buku kali 6% berapa? Dua 277.918 kali 6%. 16.675,08, Kak. 16.676. Nah, Enggak sampai 676, Kak. Soalnya 0,08. 675 berarti. Iya, Kak. Berarti ini selisihnya kita cari berarti 1.675. Nah, kemudian nanti kan di akhir masa periode jatuh temponya itu kan harus dibayar sebesar nilai nominalnya kan. Ini di bawah nilai nominal. Jadi supaya nanti yang ini jadi sebesar nilai nominalnya yang lebih besar, maka ini ditambah. Berarti 277.918 ditambah 1675 nilainya 279.593, Kak. 279.593. Nah, kemudian habis itu sama caranya ini dikali dengan 6%. Dapatnya 16.776, Kak. 776. Nah, berarti ini jadinya 1.776. 1.776. Nah, kemudian ditambah lagi ini, tambah ini dapatnya
281.369. 281.369. Nah, kemudian ini kita kalian lanjutin aja nanti. Berarti nanti kita bikin jurnalnya ambil aja ini. Nah, di sini amortisasi di sini itu kan tadi menambah nilai buku kan. Nah, kalau nilai buku, kalau hutang bertambah di debit atau di kredit, Kredit, Kak. maka bonds payable di sini kita pindah ke kredit. Pindah dia ke kredit. Nah, berarti di sini kita masukin ini nilainya. Ini. Terus habis itu yang ini, kita ambil yang ini. Karena dia belum dibayar 31 Desember, maka dia interest payable. Udah. Jadi ini interest payable. Tanggal 1 Juli nanti kreditnya cash karena dia dibayarkan kan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini paham? Insya Allah paham, Kak. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nanti bahan ini kakak kasih. 14.4, terus kita lanjut 14.5. Kak, Ya, itu tuh emang 1 Januari 2021 apa 2023 lagi, Kak? 2023. Sampai ke atas ya. Kan ditanya. 2000, sampai dari mana tuh salahnya? 2, ya. Ya. Kak, mau tanya sekali aja, Kak. Iya. Sedikit, Kak. Kan setiap sebelum 1 Januari itu kan 31 Desember tuh nanti kita bikin penyesuaian terus nanti itu, Kak. Iya, tunggu dulu. Apa, Kak? Misalnya kan nanti itu masih banyak kan, Kak, ke bawahnya. Nah, itu berarti ada lagi 31 Desembernya nanti, Kak. Iya. Sebelum 1 Pokoknya, Januarinya. Iya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi tiap tahun kita nyatetnya. Pokoknya kalau tiap 31 Desember tuh kita harus selalu bikin penyesuaian. Tapi karena kebetulan di sana pas 6 bulan kan, jadi beda sehari cuma, nah maka kita catatnya langsung aja ambil angkanya yang di sini. Soalnya kan cuma beda sehari. Tapi kalau misalnya di sini pas 31 Desembernya itu baru jalan misalnya 3 bulan, maka sebesar 3 bulan itu aja yang kita catat. Nanti ada contoh soalnya. Nanti yang untuk 4 bulannya misalnya nanti enggak 1 Januari tapi Maret misalnya, maka dihitung nanti itu lagi. Jadi sebesar seberapa baru jatuh temponya. Di sini kan pas 6 bulan tuh. Pokoknya nanti ada contoh soalnya yang lain. Ada pertanyaan lagi?
Kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang nomor 4. Ya, nomor 4 udah ya. Nomor 5 lagi. 14.5. Nomor 5 ini katanya perusahaan menerbitkan obligasi nilainya 400.000, nilainya 6% pada tanggal 1 Mei 2022. Kemudian di sini bonds ini tertanggal 1 Januari 2022. Nanti jatuh temponya 1 Januari 2024. Kemudian interest interestnya ini atau kuponnya itu dibayar tiap tanggal 1 Juli sama 1 Januari. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa ada obligasi itu yang diterbitkan di antara tanggal bunga dan kemudian ada yang diterbitkan pada tanggal bunga. Nah, yang ini diterbitkannya tanggal 1 Januari. Tanggal bunganya emang 1 Januari sama 1 Juli kan, berarti ini diterbitkan pada tanggal bunga. Sedangkan ini tanggal bunganya itu 1 Juli sama 1 Januari, tapi dia diterbitkan itu 1 Mei. Berarti ini diterbitkan di antara tanggal bunga. Itu beda perlakuannya. Nah, ketika obligasi itu diterbitkan di antara tanggal bunga, maka nanti itu adalah bunga yang sebelumnya. Berarti kan ini terbitkan tanggal 1 Mei nih. Berarti bunga sebelum pembayaran sebelumnya itu kan tanggal 1 Januari tuh. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai 1 Mei itu kita sebagai pemegang obligasinya itu jadi kita nanti terima duitnya itu terdiri dari pinjaman harga obligasi, harga obligasi yang harga obligasinya, terus ditambah dengan bunga dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Mei. Jadi tibanya kita terima, harusnya kan kita yang bayar bunga tuh, karena kita yang minjem kan, tapi di sini karena dia diterbitkan di antara tanggal bunga, maka bunga yang dari 1 Januari ke tanggal 1 Mei 2022 ini ketika dia diterbitkan, itu justru yang minjemin duit ke kita ini yang bayar. Jadi dia yang bayar ke kita. Biasanya kan kita yang harus bayar ke mereka, tapi di sini mereka bayar ke kita duluan. Nanti duit yang mereka bayarkan ke kita tadi, nanti kita kembaliin lagi. Kita kembaliin, gimana maksud dikembalikannya ini? Jadi nanti harusnya kan kita cuma bayar nanti bunga kepada mereka dari tanggal 1 Mei sampai 1 Juli kan. Soalnya kan dia baru kita terbitkan 1 Mei. Nanti pembayaran bunganya 1 Juli, berarti 1 Mei sampai 1 Juli. Nah, namun nanti itu kita bayarkan bunga ke dia itu selama bunga 6 bulan. Kita bayarnya itu nanti bunga 6 bulan. Dari Januari ke tanggal 1 Mei. Jadi tibanya dia Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi nanti itu pas kita menerbitkan obligasi ini, si pemegang obligasi ini yang ngasih kita pinjaman, itu bakalan ngasih kita duit seharga obligasi ditambah sama bunga obligasi yang sebelum dia itu diterbitkan. Berarti dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Mei. Harusnya kan bunga tersebut kita yang bayarkan, bukan mereka yang bayarkan ke kita kan. Nah, nanti itu bunga yang dia bayarkan ke kita itu nanti kita bakalan kembaliin lagi ke dia. Kita kembaliin lagi ke dia itu berarti ke tanggal 1 Julinya. Nah, nanti kita kembaliin ke dia itu nanti sejumlah, jadi kita nanti bayar kupon obligasi itu pas per 6 bulan bulat. 6 bulan itu berapa kuponnya tadi? Misalnya kupon per 6 bulannya itu 20.000. Maka kita bayar penuh 20.000. Walaupun dia itu sebenarnya haknya dia itu cuma 1 bulan di sini.
Jadi kan sebenarnya kita wajib itu bayarin ke dia itu kan kuponnya itu cuma Mei sampai Juli itu berapa bulan? Mei, Juni, cuma 2 bulan kan haknya dia. Tapi nanti kita bayar ke dia itu 6 bulan. Makanya dia dibayar di awal, makanya si pemegang obligasi itu ngasih duit ke kita dulu. Nanti duitnya ini kita kembalikan ke dia sebanyak 6 bulan kupon. Sampai sini ada kebayang? Jadi ditalangi dulu. Sampai sini paham? Halo? Kebayang, Kak. Nah, jadi di sini berarti tanggal 1 Mei 2022, 1 Mei 2022 saat penerbitan, kita catat 1 Mei 2022 saat penerbitan. Nah, kalau saat penerbitan itu berarti kan jurnalnya debit cash, kreditnya bonds payable kan. Nah, nilainya itu berapa? Berapa harga obligasinya? Kita lihat. Di sini dia diterbitkan, the bonds were issued at face value. Jadi dia diterbitkan at face value. Berarti dia diterbitkan pada harga nominalnya. Berarti pada harga nominalnya yakni 400.000. Jadi kita bikin di sini 400.000. Nah, kemudian di sini karena dia diterbitkan pada nilai nominal, maka di sini nggak ada yang namanya amortisasi. Nggak perlu kita bikin tabel amortisasi. Maka nilai kuponnya itu akan langsung sebesar nilai interest expense-nya. Jadi nilai interest expense-nya itu akan sebesar nilai kuponnya langsung. Nggak ada amortisasi. Berarti nanti di sini tanggal pembayaran bunganya itu kan 1 Juli. Lagi kan. Berarti kita catat 1 Juli 2022. Nah, saat pembayaran bunga. Maaf, tunggu ada yang ketinggalan. Nah, langsung aja lah di sini. Nah, saat pembayaran bunga itu kan debitnya karena dia di sini sebesar nilai nominal, maka dia nggak ada amortisasi kan, berarti interest expense pada cash langsung. Nah, berapa sih bunganya? Bunga berarti nilai nominalnya 400.000 dikali dengan tingkat suku bunga kuponnya. Tingkat suku bunga kuponnya itu adalah di sini 6%. Dia bunganya dibayarkan 2 kali setahun, Juli sama Januari, berarti 6% dibagi 2, 3%. Berarti 3% dapatnya berapa? 12.000. Nah, maka di sini 12.000. Nah, ini bunga 6 bulan. Ini bunga 6 bulan. Padahal dia baru milikin itu 1 Mei ke 1 Juli itu 2 bulan. Tapi dia terima 6 bulan. Nah, maka untuk supaya dia kembali ke haknya dia ini, jadi ini supaya perusahaan itu nggak ribet aja, jadi dia nanti nggak perlu ngitung harus berapa bulan ya aku bayar, jadi dia nanti tiap pembayarannya itu dia bakalan tetap bayar sebesar kupon yang udah tertera 12.000. Padahal jatah dia kan cuma 2 bulan, berarti di awal dia harus bayar dulu ke kita. Di sini bayar ke kita debit cash, kreditnya interest expense. Nilainya itu adalah, ini kan buat 6 bulan nih, berarti yang bukan jatah kita kan itu 1 Januari ke
1 Januari ke 1 Mei itu kan. 1 Januari 2022 sampai 1 Mei 2022. Itu kan yang bukan jatah kita. Tapi nanti kita terima yang itu nilainya itu. Berarti 1 Januari sampai 1 Mei itu berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Berarti 4/6 dikali, ini kan buat 6 bulan nih, kali 12.000. Nilainya berapa? 4/6 kali 12.000 berapa? 8.000 Kak. Nah, berarti nanti kita terima 8.000. Berarti nanti kita pas 1 Juli, pas pembayaran bunganya, kita balikin duit dia yang 8.000 tadi, kemudian kita kasih haknya dari Mei ke Juli. Mei ke Juli itu kan berarti itu kan 2 bulan, 2 bulan ditambah 4 bulan yang dikembalikan. Jadi 6 bulan dia terima nanti. Sampai sini paham? Paham, Kak? Udah. Nanti beda halnya kalau misalnya nanti dia diterbitkan at premium atau at discount, maka nanti ada perhitungan untuk amortisasinya. Amortisasi itu perhitungannya itu mulai dari dia diterbitkan, bukan dari tanggal pembayaran bunga. Nanti ada penyesuaian-penyesuaiannya. Mungkin nanti ada soal lainnya yang akan kita bahas. Sekarang kita add par value aja dulu. Nah, kemudian habis itu ini udah nanti 31 Desember dia mintanya sampai tanggal berapa? 31 Desember 2022. Nah, berarti jurnalnya sama, tapi dia karena belum dibayarkan, dia dibayarkan tiap apa sih? Tiap 1 Januari ya? Ini ya. Ya, dia dibayarkan tiap 1 Januari, berarti dia pada saat yang ini, berarti bukan cash, karena belum dibayarkan, berarti interest payable. Ini 1 Januari 2023-nya Januari 2023. Di sini berarti kita lunasi interest payable kita di debit. Kita kreditkan cash karena kita bayar ke dia. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Kak, Ya. kenapa pas 31 Desember tuh nominalnya tuh 12.000 Kak, sama yang di atas, Kak? Iya, soalnya kan at face value. At face value berarti kan nggak ada amortisasi, berarti nanti langsung interest expense-nya itu sebesar kuponnya. Kuponnya ini kan 1 Januari ini kan untuk 6 bulan, yang 1 Juli ini 6 bulan. Dari 1 Juli ke 31 Desember itu kan 6 bulan juga. Oke, Kak. Kasih, Kak. Makanya 12.000. Ini 6 bulan, ini 6 bulan. Ini 4 bulan. Jatah dia sebenarnya yang di sini cuma 2 bulan, tapi karena dia udah bayar di muka 6 bulan, 4 bulan, maka kita kasih ke dia 6 bulan. Ini 6 bulan juga. Sehingga pas 1 Januarinya karena udah dibebankan interest expense-nya, maka cukup kita bayar aja hutang lagi, hutang bunganya. Debit, kreditnya cash. Udah, sampai sini semuanya paham? Udah, kita lanjutkan ya. 11.6.
BM 14.6. itu pada tanggal 1 Januari 2022 perusahaan menerbitkan obligasi nilai nominalnya 600.000, suku bunga kuponnya itu 7%. Jatuh tempo itu 10 tahun lagi. Bonds ini diisukan, diterbitkan pada nilai ini, berarti kita nggak perlu lagi cari present value-nya. Langsung dia kasih tahu di sini harganya 559.224. Nah, kalau 559.224 berarti nilai nominalnya ini, harganya ini, berarti dia premium atau diskon? Diskon, Kak. Enggak. Diskon. Terus habis itu interestnya dibayar semi annually juga, 1 Juli sama 1 Januari, 2 kali setahun. Kemudian buatlah jurnal yang diperlukan. Nah, ini berarti yang 6 ini, ya udah kita bikin aja, berarti debit yang diskon tadi mana? Add discount, kita bikin aja lah lagi. Berarti saat penerbitan. Saat penerbitannya itu 14.6 kita lagi nak, penerbitannya 1 Januari 2022. 1 Januari 2022. Nah, saat penerbitan 1 Januari 2022 berarti debitnya apa? Cash. Kreditnya Bonds payable. bonds payable. Nilainya, harganya, tadi kan udah langsung diketahui tuh. Berapa? 559.224. 559.224. Karena dia at discount, maka at discount atau at premium, maka harus bikin tabel amortisasi. Kita bikinlah tabel amortisasinya. Tanggal pembayaran bunganya sama kan? Ini tanggal pembayaran bunganya itu Juli sama Januari juga. Jadi dia sama, kita ganti aja angkanya. Kita masukkan 559.224. Nah, kemudian interest payment-nya. Payment tadi gimana cara mencarinya? Nilai nominal. Nih, 6% dikali dengan tingkat suku bunga kuponnya. Di sini karena dia 2 kali setahun, maka ini dibagi 2, jadi 3,5%. Jadi 600.000 nilai nominal kali tingkat suku bunga kuponnya dibagi 2 karena 2 kali setahun. Dapatnya berapa? 21.000, Kak. 21.000. Maka kita masukin di sini 21.000 selalu. Nah, kemudian interest expense-nya ini berapa sih tingkat suku bunganya? Kita lihat. Nah, di sini assume an effective interest rate 8%. Jadi, tadi namanya market rate, terus habis itu namanya ganti jadi yield. Terus sekarang namanya ganti lagi jadi effective interest rate, maka orangnya itu sama. Jadi, ini sama aja penyebutannya. Berarti ini 8%, yield-nya 8%. Kemudian karena dia 2 kali setahun, maka dibagi 2 jadi 4%. Jadi ini ganti jadi 4%. Nah, kemudian sama caranya nilai book value dikali dengan interest expense 4%, nilainya berapa? 23968,96. 23968,96. 999. Itu aja lah ya. Nah, kemudian selisihnya berapa?
2.969. Nah, kemudian habis itu nilai nominal kita kan 600.000 nih. Ya kan nanti di akhirnya harus 600.000. Ini kurang dari 600.000, berarti amortisasinya ini ditambahkan. Berarti ini book value ditambah sama ini dapatnya 562.193. 562.193. Nah, kemudian habis itu kita cari kali interest expense-nya lagi. Ini kali 4%. Dapatnya 22.488. 22.488. Nah, kemudian habis itu selisihnya berarti 1.488 ya. 488. Nah, habis itu ditambah berapa? Ini tambah ini. 562.193 tambah 1488. 563.681. 563.681. Nah, lanjutin aja ke bawah. Kita bikin sekarang jurnalnya 1 Juli 2022. Juli 2022 berarti debit interest expense. Nah, karena di sini amortisasinya itu menambah, kalau utang bertambah kan di kredit, maka kredit bonds payable. Terus habis itu karena kita bayarkan tanggal 1 Juli itu, berarti debit kreditnya cash. Nah, kita masukin angkanya, interest expense-nya ini 1 Juli. Nah, terus habis itu ini. Terus bonus payable-nya ini. Terus cash-nya kita bayarkan 21.000. Terus habis itu 31 Desember. 31 Desember karena ada penyesuaian, maka kita harus bikin penyesuaian. Tapi di sini karena pembayaran bunganya tiap 1 Januari, maka ini ganti jadi interest payable. Nilainya kita ganti. Ini kita pakai yang nomor 2 lagi. Ini kan udah dicatat, ini lagi. Bonds payable. Salah. Nah, terus 31 ini udah 31 Desember 2022. Terus habis itu 1 Januari 2022. 23. Jadi kita lunasi yang interest payable ini. Kita kreditkan cash. Kok itu yang copy? Payable, kita bayar, keluar duit kita cash kredit 21.000. Udah.
Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Insya Allah paham, Kak. Nah, karena waktu kita udah habis, berarti kita sampai sini aja dulu. Berarti 14.6 sampai nomor 6. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak, Ya, mau itunya Kak? iya, Apa iya. namanya? Oh, iya. Nanti Kak Makasih, kirim. Kak. Ya.